Halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Reslin, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Teman-teman, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah model pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat dan kita pelajari bersama di video kali ini bagaimana yang dikatakan dengan model pembelajaran tipe problem posing. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari problem posing. Yuk kita lihat dari beberapa pendapat. Nah, yang pertama menurut Trobi dan Mustafa pada tahun 2012 halaman 13 yang mengatakan bahwasanya problem artinya masalah dan posing artinya mengajukan. Sehingga problem posing diartikan sebagai model pembelajaran yang menekankan siswa untuk dapat menyusun ataupun membuat soal setelah kegiatan pembelajaran dilakukan. Sedangkan menurut Soimin pada tahun 2014 halaman 133 yang mengatakan problem posing ini adalah meminta siswa untuk mengajukan soal ataupun masalah. Nah, permasalahan yang diajukan dapat berdasarkan pada topik yang luas, masalah yang sudah dikerjakan, ataupun informasi yang diajukan oleh guru. Bukan hanya itu, model pembelajaran problem posing merupakan gambaran pelaksanaan pembelajaran yang mengharuskan siswa berperan aktif. Karena apa? Pada model ini, siswa harus mampu mengajukan suatu permasalahan atau soal dan mereka sendiri dapat menjawabnya secara individu. Nah, itulah teman-teman yang menjadi pengertiannya. Sekarang, yuk kita lihat langkah-langkah dari model pembelajaran problem posing ini. Langkah-langkah model pembelajaran problem posing yang pertama yang harus kita kupas tuntas yaitu menurut Suryo Subroto pada tahun 2009 halaman 212. Langkah pertama adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan hasil akhir yang harus dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran ini merupakan target akhir oleh siswa yang harus digapainya dalam pembelajaran tersebut. Langkah kedua adalah guru menyampaikan materi pembelajaran kepada para siswa. Nah, dari materi pembelajaran inilah nanti siswa akan membuat suatu permasalahan ataupun soal yang akan dikupasnya sendiri. Langkah selanjutnya adalah guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Nah, di sini masing-masing siswa dalam kelompok membentuk sebuah pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dibuatnya dalam problem posing pertama. Langkah keempat adalah pertanyaan langsung dikumpulkan dan dilimpahkan kepada kelompok lainnya. Nah, sebagai contoh, pertanyaan dari kelompok 1 diserahkan ke kelompok 2 untuk dijawab dan dikritisi. Begitu pula dengan pertanyaan dari kelompok 2 diserahkan ke kelompok 3 untuk dijawab dan dikritisi. Begitupun seterusnya. Langkah kelima adalah setiap siswa dalam kelompoknya melakukan diskusi untuk menjawab dan mengkritisi pertanyaan dari kelompok lainnya yang sudah dilemparkan pada kelompok itu. Langkah keenam adalah setiap jawaban dari pertanyaan itu ditulis pada lembar problem solving kedua ataupun lembar jawaban. Adalah langkah ketujuh, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam pertanyaan yang telah dibuatnya pada kelompok lain. Nah, di sini diharapkan adanya diskusi pada kelompok lain, menarik di antara kelompok-kelompok baik secara eksternal maupun internal yang menyangkut pertanyaan yang dibuatnya dan jawaban yang paling tepat untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan bersangkutan. Pendapat lain mengenai langkah-langkah model
pembelajaran problem posing ini, yaitu menurut Soimin pada tahun 2014 halaman 134. Langkah pertama menurut Soimin adalah guru menjelaskan materi pembelajaran kepada para siswanya. Nah, di dalam menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa, guru disarankan untuk menggunakan alat peraga. Selanjutnya, guru memberikan latihan soal secukupnya. Dan langkah yang ketiga adalah siswa diminta untuk mengajukan 1 ataupun 2 soal yang menantang dan dirinya harus mampu untuk menyelesaikannya. Nah, di dalam hal ini dapat juga dilakukan dengan cara berkelompok. Dan langkah yang keempat adalah pada pertemuan berikutnya, guru akan menyuruh siswa secara acak untuk mempresentasikan ataupun memperjelas temuannya di depan kelas. Nah, di dalam hal ini, guru dapat menentukan siswa secara selektif dari bobot pertanyaan yang telah dibuatnya. Dan langkah yang kelima adalah guru memberikan tugas rumah secara individu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari model pembelajaran problem posing, yaitu menurut pendapat beberapa ahli yang dikutip oleh Tatak dalam Trobi dan Mustafa pada 2012 halaman 349, yang mengatakan bahwasanya model pembelajaran problem posing ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keyakinan dan kesukaan terhadap mata pelajaran. Nah, hal ini karena ide-ide siswa dicobakan untuk memahami sebuah masalah yang sedang dikerjakan dan dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang selanjutnya, membentuk siswa bersikap kritis dan kreatif. Dan yang terakhir adalah mendorong siswa untuk bertanggung jawab dalam belajarnya. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari problem posing. Sekarang, yuk kita lihat kelebihan dan kekurangan dari problem posing ini. Nah, kelebihan dan kelemahannya kita lihat dari pendapat Trobi dan Mustafa pada tahun 2012 halaman 349. Yang pertama, mendidik siswa berpikir kritis. Dan yang kedua, siswa aktif dalam belajar. Dan yang ketiga, belajar menganalisis suatu masalah dan menemukan hasil dari permasalahan itu. Dan yang keempat, mendidik anak percaya pada dirinya sendiri. Nah, itulah yang menjadi kelebihannya. Sekarang kita lihat kelemahan dari problem posing. Yang pertama, dalam problem posing ini memerlukan waktu yang cukup banyak dan tidak bisa digunakan di kelas-kelas rendah, serta tidak semua siswa terampil bertanya. Baiklah teman-teman, itulah yang menjadi penjelasan saya mengenai problem posing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.